Assalamualaikum, hai teman-teman, bertemu lagi dengan Cikgu Rahma. Kali ini kita akan membuat tutorial membuat flashcard 3 dimensi menggunakan aplikasi Assembler Edu. Sebelumnya jangan lupa teman-teman mendaftar akun Assembler Edu menggunakan akun Belajar ID. Langkah pertama, silahkan masuk ke alamat web Assembler Edu seperti ini. Kemudian klik bagian teratas Assembler Edu Web 3D AR. Kemudian teman-teman akan masuk ke dalam beranda Assembler Edu seperti ini. Nah, langkah pertama dalam pembuatan kartu flashcard adalah membuat media 3 dimensinya. Di sini kita langsung pergi ke editor. Kemudian teman-teman scroll ke bawah sampai bertemu dengan seperti ini ya, tanda plus biru di bagian kiri layar. Kemudian ada tulisan mulai buat project, silakan diklik. Kemudian pilih editor bagian default editor. Kemudian kita tunggu sebentar. Sini teman-teman akan masuk ke dalam Studio Assembler Edu. Di sini teman-teman akan bertemu dengan grid atau editor yang berupa jaring-jaring segi 4 seperti ini. Kemudian yang kita perhatikan, bagian front dari editor ini harus berada di depan supaya nanti objek 3 dimensi teman-teman tidak terbalik. Langkah berikutnya adalah silakan klik menu di sebelah kiri layar 3 dimensi. Teman-teman akan masuk ke pustaka 3 dimensi. Di sini ada banyak aset-aset 3 dimensi yang bisa kita gunakan. Ada semua, spesial, pro, gratis, dimiliki, spesial Belajar ID, dan aset Anda. Nah, di sini untuk Bapak Ibu pengguna akun Belajar ID dapat menggunakan gratis, dimiliki, dan spesial Belajar ID. Nah, ini adalah keistimewaan dari akun Belajar ID. Diberikan keistimewaan untuk mengakses aset-aset 3 dimensi yang tidak bisa diakses dengan menggunakan akun biasa. Sekarang saya masuk ke dimiliki. Di sini ada siklus metamorfosis pada serangga. Saya klik. Kemudian ini adalah objek-objek 3 dimensi yang akan saya gunakan untuk membuat siklus metamorfosis pada kupu-kupu. Kita masukkan satu persatu keempat objek ini ke dalam editor. Saya mulai dari telur ya, kemudian kita geser ya, tarik panahnya ke kiri seperti ini, tahan. Nah, jika objeknya masih terbenam, maka kita bisa menggesernya ke atas atau ke bawah dengan mengklik objek dan mengklik tanda panah sampai berwarna kuning, kemudian menggeser ke arah mana yang kita inginkan. Lakukan hal yang sama untuk keempat objek 3 dimensi sehingga semua objek 3 dimensi masuk ke papan editor. Ya, di sini kita juga bisa mengatur memperbesar atau memperkecil objek dengan menggunakan menu scale seperti ini. Nah, ini menu scale ya, untuk memperbesar atau memperkecil objek. Nah, jika dirasa sudah pas, maka kita bisa memberi keterangan dan judul pada objek kita ini. Nah, langkah pertama saya akan membuat judul. Kita klik bagian teks di sebelah kiri layar. Kemudian add text, kita pilih yang teks. Kita tuliskan di sini siklus metamorfosis sempurna. Nah, kemudian pilih huruf ya, fontnya. Kemudian color atau warna, silakan diklik warnanya. Nah, kita klik seperti ini, apply, kemudian place. Nah, judul akan masuk ke dalam editor seperti ini. Kita bisa menggesernya dengan menggunakan tanda panah. Nah, begitu ya, teman-teman. Untuk masukkan judul, bisa memperbesar ataupun memperkecil hurufnya. Kemudian
langkah berikutnya kita akan memberikan tahapan dari siklus ini. Nah, sekarang kita memberi keterangan lagi dari keempat objek ini ya, objek ini. Kita mulai dari telur. Kita klik kembali teks. Klik anotasi sekarang. Nah, kita pilih yang misalnya yang ini, yang line. Kalau line maka dia akan berbentuk kotak dan garis, sedangkan kalau circle dia akan berbentuk seperti lingkaran yang melekat pada objek. Kita pilih dulu yang line, misalnya ya Ibu Bapak ya, line. Kemudian di bagian bawah ini menandakan posisi dia terhadap objek. Kalau ini berarti dia berada sebelah kanan, right line. Artinya anotasi yang akan kita berikan itu berada di sebelah kanan objek. Kalau yang di bagian bawah left line, maka keterangan atau anotasi akan berada di sebelah kiri objek. Maka jika ini telur, maka saya mau memberikan keterangan atau anotasinya di sebelah kiri, maka saya pilih yang ini, left. Ini dia, yang mendatar. Kalau ini ke bawah dan ini ke atas. Ini saya pilih yang mendatar, sejajar dengan objeknya. Kemudian saya kasih judul ya, ini 1, artinya tahapan pertama ya, tahapan pertama. Di deskripsinya saya tulis di situ telur. Kemudian ini saya biarkan kuning, tidak saya ganti. Kemudian kita plus ya Ibu Bapak ya, plus. Nah, ada keterangan di atas, tap on a specific area on the object, artinya supaya anotasi kita tadi nampak di sini, maka kita klik pada objek yang mau kita beri keterangan. Saya klik pada bagian telur, maka anotasinya akan nempel di telur begitu. 1 tulisannya begitu ya. Nah, kalau sudah pas bisa kita cek Ibu Bapak ya, cek sudah pas, maka kita lanjut kedua. Nah, kita berikan keterangan untuk ulat. Sama prosesnya seperti tadi, klik lagi teks, kita pilih anotasi, line. Nah, saya juga mau yang ini agak ke atas sedikit ya, supaya tidak sejajar, maka saya pilih yang left line, tapi agak ke atas, maka saya pilih yang ini, klik. Nah, detailnya kita bikin nomor 2, tahapan yang kedua, 2. Kemudian bikin keterangannya adalah larva ya. Larva dalam kurung bisa dibikin ulat. Ulat tahapan kedua pada metamorfosis adalah ulat. Oke, kalau sudah kita plus lagi, kita tap lagi pada bagian ulat. Nah, sudah. Nah, gitu ya. Sudah pas nempel ke ulat, maka ini tahapan kedua dari metamorfosis. Kemudian untuk yang tahapan ketiga, ini pada pupa saya klik kembali teks, anotasi, line, kemudian pilih yang sejajar kembali. Karena ini saya mau di sebelah kanan, kanan ya, saya mau kanan atas, maka pilih kanan dan arah ke atas. Ini seperti ini. Klik, kemudian bikin nomor tahapan ketiga, bikin keterangannya di situ pupa ya, pupa atau kepompong. Pupa, bikin dalam kurung, bahasa Indonesianya adalah kepompong. Tanda kurung kembali, kemudian plus kembali, tap pada bagian yang akan kita kasih nama yaitu pupa, klik. Maka anotasinya sudah menempel pada objek pupa. Berikut yang terakhir, tahapan keempat metamorfosis adalah imago atau kupu-kupu yang dewasa. Maka di sini sama caranya, klik teks, anotasi, sebelah kanan, ini kanan ya, right line, dan itu mau sejajar dengan objek. Klik di sini, bikin tahapan keempat. Keterangannya adalah imago dalam kurung kupu-kupu dewasa gitu ya, atau tahapan dewasa. Tanda kurung kembali, plus, tap kembali pada bagian kupu-kupu. Saya tap di bagian sini.
Nah, selesai. Ya, selesai Ibu Bapak ya. Nah, selesai untuk tahapan metamorfosis. Jangan lupa itu untuk memberi nama dan menyimpan. Kita beri nama dulu, objek kita adalah metamorfosis sempurna ya. Metamorfosis sempurna. Kemudian deskripsikan ini menjelaskan tentang begitu ya, boleh menjelaskan tentang tahapan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu atau butterfly. Boleh untuk deskripsi boleh Ibu Bapak sesuai dengan keinginan ya. Kemudian tambahkan kategori, karena ini kategori pelajarannya biologi, saya klik bagian biologi. Kemudian saving ya, save. Oke, klik bebas. Nah, sekarang project kita sudah ada nama dan sudah disimpan. Sekarang kita mau memberinya custom marker supaya nanti flashcardnya ketika di scan akan melihatkan gambar nih, objek kita muncul dari gambar yang kita scan. Langkah kedua, teman-teman kembali ke beranda Assembler Edu, kemudian masuk ke panduan. Nah, kemudian teman-teman pilih flashcard ya, flashcard di sini. Kemudian klik find out how. Nah, kemudian lanjutkan ke tujuan. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan template flashcard yang sudah dibuat oleh assembler. Jadi teman-teman tidak perlu cari-cari template lagi dengan mendesain dari awal ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan template ini untuk membuat kartu flashcard. Nah, yang nanti akan kita masukkan ke project kita tadi ya, sebagai custom markernya. Saya pakai ini aja nih, template yang halaman 11. Ini adalah template life structure ya, struktur daun. Saya hapus. Nah, saya mau ganti ini dengan tahapan metamorfosis. Nah, kita tinggal cari elemennya di Canva. Boleh klikkan saja di situ metamorfosis, misalnya ya, metamorfosis kupu-kupu. Nah, klik. Nanti akan muncul ya, Ibu Bapak. Silakan pilih gambar yang rasanya menarik ya, menarik perhatian murid ya. Nah, kemudian kita sesuaikan. Sekarang saya mau hapus dulu ini bagian ini, QR code yang sudah ada di sini. Saya ganti aja di sini judulnya, metamorfosis sempurna. Deskripsi pada bagian kartu ini, pada keterangan di sini tidak perlu secara lengkap ya Bapak ya, karena ini hanya untuk menjelaskan tentang gambaran umum kartu yang akan kita buat. Nah, oke, tinggal atur-atur posisinya, atur hurufnya. Kalau rasanya sudah pas, maka kita download dalam bentuk PNG. Nah, kita download seperti ini. Di bagian pojok kanan atas, unduh. Nah, PNG. Kemudian karena ini halaman 11 ya, pada template kita mau download yang halaman itu saja, halaman 11. Klik, selesai, unduh. Nah, gambarnya akan tersimpan di laptop. Nah, kita kembali masuk ke studio Assembler Edu tadi. Kita masuk ke sini, pengaturan custom marker, kita klik. Nah, di sini ada dua pilihan. Jika Bapak Ibu hanya membutuhkan penanda default atau QR code yang seperti ini, berarti nanti ini akan ditempelkan ke desain flashcardnya. Atau mau yang penanda custom seperti ini, ya, otomatis nanti custom markernya akan muncul dengan penanda yang sudah ada, ya, melekat pada custom markernya. Saya pilih yang sini, penanda custom, saya klik. Kemudian kita masukkan nih pada bagian sini, bagian bawah,
Anda memiliki satu slot yang tersedia. Nah, oke, kita klik, kemudian kita masukkan kartu yang sudah kita download dari Canva tadi. Klik, open. Di sini ada keterangannya bahwa maksimum file size-nya 2 MB. Nah, ternyata file saya yang tadi yang saya download dari template Canva tadi ukurannya lebih dari 2 MB. Maka silakan Ibu Bapak mungkin dengan mengecilkan filenya, ya, kita kecilkan filenya dulu. Baru nanti kita masukkan kembali ke Assembler Edu. Sekarang saya mau coba mengecilkan file, ya. Nah, di sini saya pilih ini I love IMG. Kita klik, pilih gambar. Nah, masukkan tadi ini. Oke, open. Kemudian klik kompres gambar. Nah, sekarang kita lihat berapa ukuran gambarnya sekarang. Dari 5,7 MB menjadi 1,44 MB. Ini sudah di bawah 2. Oke. Nah, sudah selesai. Kita kembali lagi ke studio. Sekarang kita coba masukkan lagi nih. Kita klik pada bagian jelajah ini. Nah, coba kita masukkan gambar yang sudah kita kompres tadi. Nah, bisa ya Ibu Bapak ya, karena di bawah 2 MB. Nah, kita ini butuh waktu sebentar untuk memasukkan gambar untuk menjadi flashcard di kartu flashcard. Nah, Ibu Bapak ini bisa, ini penampakannya. Ini penampakan dari flashcard kita yang sudah jadi nih. Nah, Bapak Ibu bisa men-zoom out atau zoom in ya. Nah, sekarang saya mau nih mengecilkan dulu. Mau melihat ini bagaimana bentuknya. Kita lihat. Nah, kita apply dulu ya. Apply. Nah, kita bisa memperkecilnya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini Ibu Bapak ya. Bentuk penampakan flashcard kita ini ketika di-scan oleh murid. Nah, di sini sudah otomatis ada QR code-nya atau AR-nya, AR markernya ya Ibu Bapak ya. Penandanya di sini yang bisa kita scan nanti dengan scanner yang ada pada Android itu. Bisa Bapak Ibu penandanya itu, scannernya itu bisa kita download di aplikasi Google Play Store. Nah, oke, dengan Google Lens juga bisa ini men-scan. Nah, kelihatannya di sini objeknya terlalu jauh dari flashcard-nya ya, dari card-nya. Nih, Bapak Ibu masih bisa mengeditnya ini, masih bisa kita edit ya. Kita klik berikutnya. Nah, di sini ada keterangan nih. Nah, ini adalah menu, ini adalah terbaru ya, fitur terbaru pada untuk membuat custom marker seperti ini dari Assembler Edu. Biasanya tidak ada ini. Ini kelihatannya objeknya terlalu besar ya dari kartu flashcard-nya. Kita bisa menekan tanda minus seperti ini. Nah, begitu. Sehingga kita harapkan nanti objeknya ada di atas kartu begitu. Itu kita harapkan ya Ibu Bapak ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau rasanya sudah pas, nanti ketika di zoom seperti ini. Nah, kita perbesar. Objeknya sudah berada pas di atas gambar. Nah, kalau sudah seperti ini, rasanya sudah pas, bisa dilihat Ibu Bapak ya. Nah, posisinya. Oke, kalau sudah dirasa pas, nah nanti kita tinggal pilih nih. Kalau ini horizontal ya, artinya objek atau objek 3 dimensi kita di atas kartu. Kalau yang vertikal itu seperti ini, dia ada di depan kartu seperti ini. Ya, kartunya posisinya seperti ini ya. Nah, tapi jika Bapak Ibu tidak sesuai ya, silakan pilih yang bagian horizontal ini. Oke. Nah, saya memilih horizontal. Nah, di sini juga masih disediakan ini kursornya nih, jika kita ingin menggesernya secara manual ya, bisa. Nah, sekarang kalau sudah pas, nah kita lanjut tahap berikutnya. Kita klik berikutnya, saving ya, saving. Nah, ada dua pilihan ini.
mau kita unduh dalam bentuk apa. Mau kita unduh dalam bentuk flashcard seperti ini ya, AR custom markernya seperti ini, unduh. Atau mau diunduh QR code-nya ini, boleh pilih salah satu ya. Nah, kita cobakan dua-duanya. Sekarang saya unduh dulu yang menggunakan custom marker yang langsung seperti ini. Kita unduh. Oke. Done. Nah, kita unduh nih, mau coba lagi yang ini. Saya mau bikin ininya aja, nggak perlu custom marker, karena biasanya custom marker tuh ada batas penggunaannya Ibu Bapak ya, tidak banyak. Jadi seandainya tidak bisa, maka kita gunakan yang ini saja, dan bisa nanti kita tempel di kartu flashcard yang kita desain di Canva. Nah, kita unduh, ada dua-duanya. Nah, klik lagi ini unduh, maka juga akan terunduh di laptop. Nah, sekarang kita lihat penampakannya Ibu Pak. Artinya sampai di sini sudah selesai kita membuat flashcard ya, flashcard 3 dimensi dengan menggunakan SMLR Edu. Nah, bagaimana caranya? Nah, setelah kartu kita di download dan kemudian kita print, nah maka tahap berikutnya kartu tadi akan dipindai QR code-nya itu dengan menggunakan scanner ya, alat scanner yang ada pada Android ya. Bisa dengan alat scanner yang ada di Android ataupun dengan Google Lens juga bisa. Kemudian dipindai seluruh grafik, maka gambar tahapan metamorfosis sempurna tadi akan muncul pada kartu flashcard yang sudah kita print tadi.